Selamat Saya siang, mau Pak. bertanya menyambung minggu lalu soal roh-roh. Sekarang pertanyaan saya, roh-roh jahat itu siapa, Pak? Roh dari mana? Kan roh manusia kembali kepada Tuhan. Nah, roh jahat ini kemana, Pak? Apa itu? Kalau jahat itu kan adalah ambience, ya kan? Ideologi, apalagi itu. Bentuknya ideologi. Ya, tapi itu adalah sebuah ambience yang bisa memengaruhi kehidupan orang. Jadi nggak kemana-mana, karena itu ada di sini. Itu adalah sebuah sisi yang lain, sisi gelap, ya kan? Adalah sebuah sisi gelap dari kesombongan, dari keangkuhan. Jadi nggak kemana-mana, karena roh jahat itu nanti di akhir zaman Wahyu 20 akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apakah perapian yang menyala-nyala? Kan bukan sebuah tempat 3 dimensi kan. Jadi roh manusia itu kembali kepada sang penciptanya, tapi kan roh jahat ini adalah sebuah lawan dari rohnya Tuhan kan, dari segala kebaikan. Nah, hari ini kita juga nanti belajar ya tentang itu ya. Mengapa 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 Yerusalem menjadi pusat dunia? Ya kan? Mengapa harus Kristus? Mengapa Yerusalem? Mengapa harus Yesus? Nah, hari ini kita belajar tuh. Ya kan? Kan selama ini kita belajar antikristus ujuk-ujuk aja ke antikristus mau datang. Tapi kita nggak belajar asal usulnya dan mengapa bisa ada antikristus. Nah, itu sama. Antikristus adalah kontra dari Kristus, kontra dari keselamatan, kontra dari eh, semua yang baik, sang cinta, kontra dari sang cinta. Apakah kebencian itu diciptakan? Enggak, kebencian itu timbul sendiri karena manusia memilih untuk tidak mencintai. Maka yang ada kebencian. Gitu, Pak Awe. Ya, Sama roh jahat itu pergi kemana ya? Itu kan pergi dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala dalam Wahyu 20 kan, iblis dan pengikutnya itu kan. Tapi masalahnya, apakah iblis dan pengikutnya ini apakah sebuah makhluk? Bukan. Bukan makhluk, tetapi itu ada sebuah ambience, sphere. Ya, ada sebuah sphere, atmosfer, ideologi. Bentuknya nanti ya kan, bentuknya adalah ideologi, ide-ide, keserakahan, ketamakan, hawa nafsu. Nah, itu bentuknya itu termasuk isme-isme itu kalau sudah menjadi ini ya penguasa di udara, penguasa teritori namanya, ideologi isme-isme itu, penguasa teritori itu, Pak. Jadi yang kecil-kecil itu ya keserakahan, ketamakan, kecabulan, apa segala macam itu ya, iri hati. Tapi kalau sudah menjadi kuat, ya kan, itu menjadi sebuah legenda. Contohnya Nyi Roro Kidul, ya kan, apalagi itu, Leak dan sebagainya. Tapi kalau dia makin kuat lagi, kalau di Hungaria itu kan ini kan apa vampir itu ya, vampir. Tapi kalau makin kuat lagi jadi isme-isme, komunisme, liberalisme, kapitalisme, humanisme. Wah, itu roro jahat penguasa-penguasa negara itu, penguasa-penguasa bangsa itu, mengerikan sekali. Isme-isme. Nah, kalau sudah itu ya sumbernya dari mana? Sumbernya dari kebencian, yaitu si Hillel Ben Syahkan, kebencian dan kesombongan. Sumbernya kan semuanya dari situ, kebencian dan kesombongan. Tidak adanya cinta dan tidak adanya kerendahan hati, udah otomatis. Gitu Pak Awe. ya, terima kasih. Intinya jangan berpikir 3 dimensi saudara-saudara ya, jangan pernah berpikir itu 3 dimensi. Jadi bukan suatu bentuk gitu ya. Ya, bukan. Kalau kita konsisten dengan cara berpikir ini, nanti Anda nggak akan terombang-ambing kemana-mana saudara-saudara ya. Mau kan ke sana